Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1 Kurikulum Merdeka fase F dengan materi yang akan kita bahas yaitu konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa topik materi. Di antaranya adalah pengertian kesepakatan dan norma, penyebab pelanggaran kesepakatan dan norma, dan terakhir adalah konsekuensi pelanggaran kesepakatan dan norma. Mari kita masuk pada topik materi yang pertama, yaitu pengertian kesepakatan dan norma. Kita mulai dari pengertian kesepakatan terlebih dahulu. Menurut Subekti, kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara beberapa pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lain, dan kehendak yang tersebut menghendaki suatu yang sama, yaitu timbal balik. Menurut hukum perdata, kesepakatan berarti ada penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak yang mengenai hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesepakatan adalah perihal sepakat yang memiliki makna konsensus atau sebuah pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebutuhan suara. Dalam kesimpulannya, kesepakatan adalah sikap yang menyepakati akan suatu atau beberapa hal oleh suatu pihak dengan pihak lain di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Fungsi dari kesepakatan. Kesepakatan dibuat berdasarkan persetujuan dari pihak terkait yang mengatur apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang yang sepakat terhadap kesepakatan ini. Berikut fungsi dari kesepakatan itu. Yang pertama adalah kejelasan aturan. Untuk menghindarkan antara pihak yang menjalin kesepakatan dari konflik yang kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan. 2. Konsensus bersama sebagai pengatur antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dan kesepakatan sehingga terciptalah keadilan. Dan terakhir adalah sebagai alat yang sah penegak hukum. 3. Pedoman aturan sebagai peraturan yang dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan sebagai alat bukti bahwa siapa saja yang menyepakati aturan yang telah dibuat dan disetujui bersama. Nah, apa syarat-syarat kesepakatan itu? Yang pertama adalah kesepakatan memiliki prinsip yang adil antara semua yang melakukan dan setuju terhadap kesepakatan tersebut. Kesepakatan tidak memberatkan hanya salah satu pihak yang menjalin kesepakatan bersama tersebut. Semua orang yang terlibat dalam kesepakatan tersebut harus bertanggung jawab menanggung segala konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan. Dan yang keempat adalah semua pihak yang terlibat kesepakatan memiliki konsensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran dan penyelewengan atas kewenangan yang dibuat bersama. Pengertian norma. Menurut Sujarno Sukamto, norma adalah aturan yang dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan secara sesuai yang dengan diinginkan atau diharapkan. Menurut Craig, norma adalah suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seseorang individu seharusnya bertindak di dalam situasi di tengah masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok di dalam masyarakat, di mana norma ditetapkan sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Kesimpulannya adalah, norma adalah sebuah kesepakatan berupa aturan bersama sebagai cara hidup bersama dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun fungsi norma diantaranya adalah kesepakatan aturan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Kedua adalah konsensus bersama agar dapat mencegah benturan kepentingan di dalam masyarakat untuk membantu masyarakat untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Dan ketiga adalah pedoman perilaku dipergunakan sebagai petunjuk atau maupun pedoman yang digunakan untuk menjalani hidup di dalam lingkungan masyarakat
sebagai individu. Norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Hubungan antara kesepakatan dengan norma, yang pertama adalah kesepakatan berkorelasi dengan norma. Norma merupakan kesepakatan sosial yang bersumber dari ajaran agama, adat, dan budaya. Norma sebagai sebuah kesepakatan artinya adalah norma dijalankan untuk ditaati bersama dan harus dilaksanakan sebagai kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga adalah norma cerminan dari kesepakatan, artinya adalah norma sebagai refleksi akhir dari berbagai pertimbangan yang melibatkan semua terlibat dari munculnya kesepakatan dan kerjasama. Berikut skema tentang hubungan antara norma dan konsekuensi. Kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat akan melahirkan norma. Norma harus ditaati, apabila melanggar harus siap menerima konsekuensi. Nah, konsekuensi ini tidak hanya berlaku untuk pelaku pelanggaran, tetapi juga berdampak pada masyarakat. Pengertian konsekuensi. Menurut Cambridge Dictionary, konsekuensi adalah hasil dari tindakan maupun situasi yang tertentu yang seringkali buruk ataupun tidak nyaman. Menurut Empowering, konsekuensi adalah akibat dari tindakan perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya, bisa baik ataupun buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekuensi adalah akibat, hasil, dampak, atau mempengaruhi dari suatu perbuatan. Kesimpulannya, konsekuensi adalah hasil akhir dari dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan, atau setiap hasil akibat dari keputusan ataupun perbuatan. Nah, apa penyebab pelanggaran kesepakatan dan norma itu bisa terjadi? Pertama, pengertian pelanggaran kesepakatan, yaitu pelanggaran kesepakatan adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak tertentu. Dalam prakteknya, pelanggaran kesepakatan dapat bersifat sengaja ataupun tidak disengaja, namun tetap memiliki akibat hukum bagi pelaku ataupun pihak lain. Penyebabnya diantaranya adalah ketidaksesuaian antara atau penafsiran yang berbeda. Pelanggaran kesepakatan dapat terjadi jika para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki pemahaman atau penafsiran yang berbeda terkait dengan isi dan syarat kesepakatan. Kedua, ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Pelanggaran kesepakatan juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian. Dan terakhir adalah perubahan keadaan, yaitu karena perubahan dalam kondisi atau situasi eksternal yang tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat dalam menyebabkan pelanggaran dari kesepakatan tersebut. Kemudian pengertian pelanggaran norma. Pelanggaran norma adalah perilaku, tindakan, ataupun sikapnya yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam norma. Akibat melanggar norma akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini berlaku untuk norma hukum seperti undang-undang, peraturan. Nah, apa penyebabnya? Mungkin pertama adalah karena terpaksa. Terkadang seseorang terpaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah mungkin memiliki niatan buruk atau hambatan yang menghadang dalam mencapai tujuan, seringkali membuat seseorang akhirnya memiliki niat yang buruk. Yang ketiga adalah karena kebiasaan lingkungan dalam mendidik mengakibatkan terbiasa melanggar untuk norma. Kemudian yang keempat adalah tidak setuju dengan norma. Pelanggaran norma yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebabkan karena seseorang tidak setuju dengan norma yang berlaku. Dan yang terakhir adalah kesempatan. Manusia selalu memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran norma karena adanya peluang ataupun kesempatan. Materi yang ketiga yaitu berkaitan dengan konsekuensi pelanggaran kesepakatan dan norma. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Konsekuensi pelanggaran kesepakatan, terdapat beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah ingkar janji, yaitu tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian ataupun kontrak. Merugikan orang lain, yaitu melakukan tindakan yang merugikan, mengganggu pihak yang telah bersepakat atau bekerjasama dalam kehidupan. Kemudian pelanggaran norma, yaitu melanggar aturan atau norma yang berlaku di dalam suatu tempat tinggal ataupun lingkungan. Nah, konsekuensi pelanggaran kesepakatan menimbulkan konsekuensi yang bervariasi tergantung pada jenis dan tingkatan dari dampaknya.
Dari pelanggaran tersebut, secara umum konsekuensi pelanggaran terdapat menjadi dua, yaitu konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum adalah sanksi atau hukuman yang diberikan lembaga hukum yang berwenang oleh pihak pelanggar kesepakatan bertujuan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Umumnya konsekuensi ini dapat berupa denda, ganti rugi, pembuatan perjanjian, penjara, bahkan hukuman mati. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi sosial, yaitu dampak yang akibat ditimbulkan pelanggaran kesepakatan terhadap hubungan sosial antara pelaku pihak yang lain, menimbulkan pemercaan, permusuhan, konflik, ataupun kekerasan di dalam masyarakat. Dalam praktiknya, konsekuensi sosial yang berupa hilangnya kepercayaan, kehormatan, reputasi, kredibilitas, bahkan persahabatan. Contoh dalam perbuatan norma di konsekuensi pelanggaran norma di sekolah dan harus memperhatikan beberapa pedoman di berikut ini. Pertama, dalam pembuatan norma di sekolah harus berdasarkan kesepakatan bersama. Norma di sekolah harus disepakati oleh berbagai pihak, termasuk manajemen sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Demokratis artinya proses penyusunan norma di sekolah harus melibatkan semua pihak secara demokratis. Tiga, partisipasi aktif, yaitu partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan norma harus diwadahi. Keempat, yaitu keterbukaan, yaitu semua pendapat yang harus dihargai dan didiskusikan dengan demokratis tanpa mengabaikan aspirasi semua pihak dari sekolah. Dan kelima adalah perwujudan kesepakatan, yaitu kesepakatan yang dihasilkan harus diwujudkan kehendak dari manajemen sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Aturan selanjutnya yaitu harus sukarela, yaitu norma yang telah disepakati tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memaksa kehendak tertentu. Kemudian saling menghormati dalam proses penyusunan, menghormati pendapat yang sangat penting diterapkan. Kemudian tanggung jawab, yaitu norma yang dibuat harus menjadi tanggung jawab bersama dan mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kemudian yang selanjutnya adalah teladan yang baik. Sekolah dan lembaga pendidikan harus memberikan contoh yang baik dan menjadi mereferensi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada paksaan. Selama proses pembuatan norma tidak boleh ada paksaan kehendak kepada semua pihak di dalam sekolah. Jika melanggar norma, maka akan diberikan sanksi ataupun hukuman tertentu. Berikut 3 konsekuensi akibat melanggar norma. Pertama, dikucilkan masyarakat. Sanksi atau hukuman tersebut dapat berupa dikucilkan dari masyarakat. Bentuk pengucilan masyarakat adalah di penjara ataupun sanksi sosial. Kemudian dicela oleh masyarakat, yaitu celah dari masyarakat yang dimaksud agar orang yang melanggar norma sadar dan perbuatannya salah. Dia mendapatkan siksaan batin berupa celaan oleh masyarakat sekitar. Dan terakhir adalah hukuman ataupun denda. Berkaitan dengan negara, maka akan menciptakan hukuman fisik seperti penjara. Selain hukuman fisik, pelaku juga akan dikenakan berupa hukuman denda dengan jumlah tertentu. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.